Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wa ruh wa taubatan nasuh wa la hadratan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabi azwajihi wa dzurriyyatihi thumma la ruh anbiya al mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatul mujtahidin wal ulama al amilin summa ila khususan asy-Syaikh al-Imam Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani wal Imam Jalaluddin bin Abi Bakar as-Suyuti wa summa ila al-marhum al-marhumah fi Masjid Baitus Salam anallaha ta'ala yaghfir lahum yarhamhum li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Baitus Salam Bapak Haji Aib Purwanto, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Syarif dan seluruh jamaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan berkah kita kumpul di subuh Ahad ini, kita semua dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala jadikan kita, anak cucu keturunan kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh-salehah, menjadi anak yang manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Dan insyaallah di pagi ini kita mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikisahkan sebelum saya masuk ke bab sholawat, dikisahkan ada seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, atau yang biasa kita kenal dengan siapa Pak? Imam Hambali. Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ini pada suatu ketika ia ingin melakukan suatu perjalanan. Ia ingin keluar daripada rumahnya, cuma tujuannya ini belum ketahuan mau kemana. Singkat cerita, Imam Ahmad ibn Hanbal pergi keluar daripada rumahnya karena perjalanan yang cukup jauh. Imam Ahmad ibn Hanbal waktu Isya istirahat di masjid. Ketika lagi istirahat di masjid, lagi selonjorin kaki dah bahasa kita, lagi lempengin badan, ini penjaga masjid merebut masjid, ngomelin Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Tuhan, ngapain engkau di sini? Saya melakukan perjalanan jauh, saya pengen istirahat di sini. Nggak boleh. Nggak boleh istirahat, nggak boleh selonjorin kaki di masjid, nggak boleh. Di teras juga nggak boleh. Keluar. Disuruh keluar tuh Imam Ahmad bin Hanbal, sampai didorong-dorong keluar daripada masjid. Kira-kira kalau Imam Ahmad bin Hanbal bilang, saya Ahmad bin Hanbal, gimana tuh? Ya Allah, hormat masih enggak?
Cuma Imam Ahmad bin Hambal nggak cerita siapa dia. Ketika diusir daripada masjid, dia pergi meninggalkan masjid tersebut. Nggak jauh daripada masjid yang dia sholati, yang ia pengen istirahat, ada sebuah rumah yang dimana rumah tersebut penjual roti. Ini penjual roti dari jauh ngeliatin, ini kesian amat nih bapak-bapak. Didorong-dorong sama merebut masjid, sama penjaga masjid. Akhirnya nih penjual roti nyamperin. Pak, mau kemana? Saya mau istirahat. Saya melakukan perjalanan yang cukup jauh. Kalau begitu bapak istirahat aja di rumah saya. Disiapin kopi, Masya Allah. Kebetulan nih orang penjual roti, dikasih roti. Enak gak ngopi sambil roti? Ya Allah, Masya Allah. Kata nih penjual roti, cuma saya nggak bisa nemenin, saya mesti ngadonin nih roti. Imam Ahmad bin Hambal merhatiin nih penjual roti. Ketika nih penjual roti ini ngambil sebuah wajan, dia baca istighfar. Ketika dia ngambil tepung roti, tepung terigu, maaf, dia baca istighfar. Lagi ngambil telur, dia baca istighfar. Lagi mecahin telur, baca istighfar. Setiap kegiatannya dia baca istighfar. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal nanya, wahai Tuan, engkau ngelakuin istighfar ini sambil ngadonin roti udah berapa lama? Dijawab sama penjual roti, udah 30 tahun. Masya Allah, 30 tahun. Terus Imam Ahmad bin Hambal nanya lagi, terus manfaatnya apa baca istighfar sampai segitu lamanya? Setiap kegiatan yang engkau lakuin, engkau selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah. Manfaatnya apa? Apa nih kata penjual roti? Segala hajat-hajatku, segala doa-doaku selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baca istighfar. Kemudian ini penjual roti bilang, cuma ada satu yang dimana doaku ini udah lama belum dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad bin Hambal, itu doa apaan? Bahasa kita ya, emang minta apaan sampai belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian nih penjual roti bilang, aku minta kepada Allah biar aku dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ya Allah, depan matanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal bilang, ana Ahmad bin Hambal. Ya Allah, dipelukin, diciumin. Alhamdulillah, doa saya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad bin Hambal, pantas nih hati pengen keluar rumah, pantas nih hati pengen melakukan perjalanan yang jauh, gak ketahuan kemana. Ternyata ini, ya gak? Ternyata diusir-usir sama tuh penjaga masjid, ternyata wasilahnya begitu. Jadi ketemu penjual roti, yang dimana penjual roti tersebut baca doa, pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Hikmahnya nih kita disuruh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah aja yang dosanya nggak ada itu dalam sehari 70 sampai 100 kali istighfar minta ampun. Apalagi model kita, Pak, ya nggak? Dari melek mata dosa, keluar rumah dosa, hatta di dalam masjid masih dosa. Nah, astagfirullah azim, ya Allah. Tuh, bahkan Rasulullah ngasih tahu kasratul istighfar, orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tajlibur rizqah, dapat menarik rezeki. Makanya segala keinginan kita, segala hajat-hajat kita, insya Allah dengan kita meminta ampun kepada Allah, pasti Allah taala ijabah. Amin ya rabbal alamin. Karena ini bulan Rabiul Awal, saya ingin menjelaskan sedikit tentang daripada keutamaan fi fadilatis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan daripada kita membaca sholawat, biar kita makin semangat lagi
makin rajin lagi di dalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping tadi istighfar, Rasulullah juga ngajarin kepada kita untuk baca solawat. Qala ba'du sahabah li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata sebagian sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Ashran liman shalla alaika marratan wahidatan. Allah Subhanahu wa taala membalas salawat yang kita baca satu kali dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal dzalika liman kana hadiral qalbi?" Ya Rasulullah, apakah keutamaan tersebut buat orang yang menghadirkan hatinya ketika ia baca salawat? Satu kali salawat dibalas 10 kali. 10 kali salawat dibalas 100 kali. 100 kali salawat dibalas 1000 kali. 1000 kali salawat lam tamassuhun nar. Api neraka nggak bakal nyentuh tuh orang. Sahabat nanya nih terkait hadis ini, ya Rasul, itu keutamaan tersebut untuk orang yang baca salawatnya itu dihadirin di dalam hatinya. Rasulullah SAW menjawab, la, enggak. Bal likulli musallan alayya ghafil. Walaupun orang tersebut baca salawat kepadaku dengan hati yang lalai, hatinya ngelantur kemana-mana, mulut baca sih Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tapi hatinya mikirin, ya Allah, anak besok belum bayaran sekolah, ya Allah besok urusan bagaimana nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, banyak yang kita pikirin, mulut kita baca salawat, hati kita kemana-mana. Tuh walaupun hati kita kemana-mana dalam baca salawat, tetap dapat keutamaan berkah salawat. Bahkan belum sampai situ aja, Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, wa yu'tihillahu amsalal jibal. Bahkan orang yang bersalawat dengan hati yang lalai, dia dapat pahala sebagaimana pahala gunung. Amsalil jibal, gunung. Wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Bahkan malaikat-malaikat meminta ampun buat siapa? Buat orang yang baca salawat. Wa amma idza kana hadirul qalbi waqta salati alayya. Dan bagi orang yang baca salawat, itu dihadirkan di dalam hatinya ketika baca salawat kepadaku, kata Rasulullah, fala ya'lamu qadra dzalika illallah ta'ala. Maka orang yang baca salawat hatinya hadir, pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Insyaallah. Bahkan ada sebuah kisah, Pak. Di zaman Nabi Allah Musa, ada nih orang kerjaannya bikin resah masyarakat. Bisa dibilang dah sampah masyarakat dah. Enggak, bikin rusuh kerjaannya. Orang kalau ada dia malas sudah urusannya. Kira-kira kalau ada model kayak gitu terus dia meninggal, girang nggak kita? Girang. Ini alhamdulillah mati juga tuh orang. Ingat, sampah masyarakat mati juga. Ini di zaman Nabi Allah Musa ada nih orang sampah masyarakat. Ketika dia mati, Nabi Allah Musa sama umatnya, sama warga saat itu musyawarah, diskusi. Ini orang mau dikemanain? Ini orang mau dimandiin, dikuburin, apa dibuang ke laut? Hasil musyawarahnya, ini orang dibuang ke laut. Orang pada nggak seneng, udah nggak usah diurusin dah. Ya nggak? Orang bikin rusuh dulu masih hidupnya, udah buang aja ke laut. Singkat cerita, ketika Nabi Musa lagi gotong-gotong nih jenazah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Allah Musa, "Hai Musa, engkau mau bawa kemana tuh orang?" Nggak, bahasa kita mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Kata Nabi Musa, "Aku mau buang ke laut." Ya Allah. Allah Ta'ala bilang, "Wahai Musa, jangan dibuang ke laut. Mandiin tuh orang, kafanin tuh orang, terus kuburin." Sampai berkali-kali Allah Ta'ala bilang, mandiin, kafanin, kuburin. Saat itu belum ada syariat tentang perintah untuk menyolatkan jenazah.
Perintah sholat jenazah itu ada di zaman Rasulullah SAW. Karena Allah Ta'ala bilang begitu sama Nabi Allah Musa, akhirnya dikerjain dah sama Nabi Allah Musa. Dimandiin, dikafanin, dikuburin. Udah selesai, Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, emang tuh orang kemuliaannya apa? Aku mau buang ke laut, engkau nggak kasih. Sampai berkali-kali bilang jangan dibuang ke laut. Allah Ta'ala bilang, wahai Musa, ketahuilah pada suatu hari tuh orang yang tadi sampah masyarakat, dia baca kitab Taurat. Lagi lempengan baca kitab Taurat, di situ dijelaskan bahwa nanti di akhir zaman ada seorang nabi yang bernama Muhammad. Maka bersalawatlah kepada Muhammad, dibaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Allah, lantaran itulah aku muliakan, sebab dia bersalawat kepada kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itu keutamaan salawat luar biasa. Bahkan malaikat-malaikat ikut berjanji kepada Rasulullah. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel itu berjanji di hadapan Rasulullah. Malaikat Jibril berjanji di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, aku berjanji kepadamu, siapa orang yang bersalawat kepadamu, maka nanti di yaumul kiamah orang tersebut akan aku tuntun dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita dituntun sama malaikat Jibril, mau apa enggak? Mau apa enggak? Ya Allah, yang nuntun malaikat Jibril ketemu sama malaikat Ridwan penjaga pintu surga, udah dikasih jalan orang dalam. Ya enggak? Orang dalam yang ngajak. Iya, kalau bukan orang dalam nggak bisa. Saya ini subuh ini bisa nyampe di sini lantaran orang dalam yang ngajak. Pak Haji Ayat Purwanto, makanya bisa nyampe ke sini. Kalau nggak ada orang dalam, wah nggak bisa. Ngapain yang sini? Ya nggak mau ngisi. Lantar dulu, ya nggak? Karena kenal, karena tahu, karena pernah ketemu ya Pak Haji di majelis suka, akhirnya saya bisa sampai di sini. Begitu juga dengan orang yang bersolawat. Kalau kita dituntut sama malaikat Jibril masuk ke dalam surga, ya Allah, aman. Ya nggak? Aman tuh buat orang yang banyak sholawat. Nah, iya lama-lama jamaah Masjid Baitul Salam udah nih lempengan Masjid Baitul Salam kasih lewat, ya nggak? Udah rapi deh urusannya pokoknya, ya nggak? Itu keutamaan tadi aja sampah masyarakat bisa dimuliain sama Allah. Malaikat Mikail nggak mau kalah Pak, janji juga sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku janji kepadamu, siapa orang yang bersalawat kepadamu, nanti di yaumil qiyamah akan aku siram nih, akan aku mandiin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasulullah nanya sama malaikat Mikail, wahai malaikat Mikail, kenapa pakai dimandiin? Kenapa pakai disiram air? Apa kata malaikat Mikail? Wahai Rasulullah, siramanku ini walaupun hanya setetes daripada siramanku ini dapat menyelamatkan orang tersebut daripada siksa api neraka. Ya Allah, enak banget ya dimandiin. Insya Allah. Malaikat Israfil sama, nggak mau kalah Pak. Janji juga sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku janji kepadamu, siapa orang yang bersalawat kepadamu, maka nanti di yaumil qiyamah aku akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku nggak angkat kepalaku sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Masya Allah, udah malaikat Israfil nunduk, sujud, minta ampun buat kita, dimandiin, dituntun lagi, diajak masuk ke malaikat Jibril. Masya Allah, enak banget baca salawat. Yang keempat, malaikat Israfil juga sama, janji sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang baca salawat kepadamu, maka ketika dia sakratul maut, mau meninggal, akan aku cabut nyawanya sebagaimana aku cabut nyawa nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Berarti kan nyambutnya pelan-pelan, enggak digentak, nggak sakit gitu, ya nggak?
Kira-kira jamaah Baitul Salam ada nggak yang tahu rasanya sakratul maut nih? Ya nggak? Udah belum tahu, udah tahu belum nih? Belum. Gimana ngerasainnya kalau kita udah mati? Tapi ini kisah-kisahnya, gambaran-gambaran sakit sakratul maut ini dijelaskan. Ada kisahnya, Pak. Nabi Idris alaihissalam pada suatu ketika ketemu sama malaikat Israel menyambut nyawa. Ini malaikat Idris, Nabi Idris ini ketemu sama malaikat Israel. Lagi ketemu sama malaikat Israel, Nabi Idris bilang, "Wahai malaikat Israel, aku pengen ngerasain dong rasa sakratul maut." Kata malaikat Israel, nggak bisa. Kalau mau ngerasain berarti harus mati dulu. Kalau udah mati, ya udah nggak bisa hidup lagi. Ini Nabi Idris pinter, Pak, cerdas, makanya jadi nabi. Kata Nabi Idris, malaikat Israel, habis engkau cabut, hidupin lagi. Ya nggak? Habis cabut, hidupin lagi. Kata malaikat Israel, nggak bisa. Oh, udah mati ya mati, nggak bisa hidup lagi. Nabi Idris pinter, minta sama Allah. Ya nggak? Bilang sama Allah. Masa iya nggak dikasih? Kan gitu bahasa kitanya, ya nggak? Akhirnya malaikat Israel bilang dah sama Allah, "Ya Rabbi, Nabi Idris mintanya aneh-aneh aja dah. Ya nggak? Pengen mati hidup lagi. Ya nggak? Emang apa? Pengen ngerasain sakratul maut. Ya udah kasih di ACC." Masya Allah, kasih udah, dicabut nyawa. Singkat cerita, dicabut nyawa Nabi Idris. Pas dicabut, dihidupin lagi. Ditanya sama malaikat Israel, "Gimana rasanya Nabi Idris?" Sakit banget. Nabi Idris ngasih gambaran sakitnya itu ketika kambing hidup-hidup dikulitin. Kita kan kalau ngulitin kambing kan kita sembelih dulu, ya nggak? Biar dia nggak sakit. Ini kambing hidup-hidup dikulitin. Udah dikulitin, disiram air cuka, air asam. Ya Allah, perih nggak? Tangan kita aja kena luka, kena air, perihnya minta ampun. Kalau itu dikulitin, disiram air asam. Itu sakitnya, kata Nabi Idris, 7 kali sakitnya, lebih daripada itu. Kalau Nabi kita Muhammad SAW di dalam sebuah riwayat ngasih gambaran orang yang sakratul maut itu sakitnya kayak apa sih? Kata Rasulullah itu sakitnya ketika dia tubuhnya itu kena 300 pedang, tusukan pedang nancep di badan kita 300. Tuh begitu kurang lebih rasanya, kata Rasulullah. Hanya Rasulullah baik, sayang sama kita. Diapain? Dia minta, Rasulullah minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya umatnya ketika meninggal, ketika sakratul maut itu diringankan rasanya. Makanya berkah sholawat kepada Rasulullah ini salah satu keutamanya ketika sakratul maut dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel nggak berani nyabut nyawanya itu kasar. Bahkan malaikat Israel udah berjanji di hadapan Rasulullah akan nyabut nyawa orang yang bersolawat itu bagaikan dicabut nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Masya Allah. Enak nggak Pak baca solawat? Ulama ngajarin baca solawat itu banyaknya berapa sih? Minimal sehari 300 kali. Kalau kita hitung pakai menit, itu kurang lebih cuma 5 menit. Baca sholawatnya yang pendek aja deh, bisa Allahumma sholli ala Muhammad atau sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad tuh 300 paling 5 menit. Enggak? Lama nggak Pak kira-kira? Enggak lama. Karena Rasulullah bilang, "Man nasiya salata alayya faqad akhta tariqal jannah." Siapa orang yang lupa bersalawat kepadaku, faqad akhta tariqal jannah, maka tuh orang melenceng daripada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa ngurusin dunia mulu, salawat kepadaku sebentaran, cuma 5 menit tadi nggak bisa.
maka kata Rasulullah, orang yang lupa bersolawat kepadaku, maka sungguh dia telah keluar daripada jalan menuju surganya Allah. Nah, mungkin masuk surga udah melenceng jalannya. Ya nggak? Makanya ini orang yang baca solawat bukan orang yang sembarangan. Maka bagaimana biar lisan kita, hati kita ini selalu bisa mengingat Allah, bisa berzikir, bisa solawat. Rasulullah ngasih tahu. Dulu sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini Rasulullah sayang banget sama di sahabat. Bahkan Rasulullah sampai ngutarain rasa cintanya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan dikasih amanah nih Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dikasih wasiat, jangan engkau pernah tinggalkan doa ini ba'da sholat. Doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam 5 waktu jangan pernah ditinggal di dalam kehidupan kita. Ini Rasulullah pesan sama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Makanya ketika kita selesai sholat, jangan langsung pulang, baca doa dulu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam sebuah kitab menjelaskan, la yanbaghi lil imam wal ma'mum ayyakhraja minal masjid min ghairi du'ain. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, enggak pantas bagi seorang imam, seorang makmum ketika dia sholat jamaah terus dia keluar daripada masjid min ghairi du'ain, tanpa baca doa. Enggak pantas. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan Rasulullah bilang, ketika imam berdiri di mihrabnya, kemudian saf demi saf, barisan demi barisan tersusun dengan rapi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahin tuh malaikat untuk menurunkan rahmatnya di tempat tersebut. Dari seputar imam, ini rahmat dari seputar imam menyeluruh ke bagian kanan imam, sampai ke bagian kiri imam, terus menyeluruh di masjid Baitus Salam. Kalau di sholat jamaah nih, kemudian malaikat bilang, kata Rasulullah, beruntung, kata malaikat. Siapa yang beruntung? Orang yang sholat berjamaah, selesai dia sholat berjamaah, dia nggak langsung pulang, dia baca doa dulu di situ. Beruntung tuh, kata malaikat. Terus malaikat bilang lagi, rugi. Siapa yang rugi? Orang sholat jamaah, kemudian habis sholat langsung pulang. Bukan celaka, Pak. Kalau celaka, orang yang ninggalin sholat. Ini rugi, kurang beruntung. Udah cakep-cakep sholat jamaah, dikagak baca doa. Ya nggak? Ini malaikat yang bilang rugi tuh orang. Rasulullah yang nyampein. Kata malaikat, rugi. Kemudian malaikat berkata lagi, bahasa kitanya nih, ada sih riwayat hadisnya, bahasa kita biar gampang. Kata malaikat, emang lu gak punya hajat? Emang lu gak punya keinginan? Emang lu gak punya cita-cita? Emang gak ada sesuatu yang diharapin sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai habis sholat aja langsung keluar. Habis sholat ini, Pak, waktu yang mustajab. Kira-kira di Depok ada gak yang namanya tempat mustajab? Di Depok ada gak, Pak? Tempat mustajab? Gak ada. Tempat mustajab cuma ada di Mekah, cuma ada di Madinah, di Raudhah, di Mekah tuh. Ya Allah, tempatnya emang khusus di situ. Nah kalau di Depok tempat mustajab mau dicari juga gak bakal ketemu. Nah kalau masjid bukan tempat mustajab, tempat yang paling mulia di alam muka bumi ini. Rasulullah kan bilang sama sahabat-sahabat, nanya, ya Rasulullah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini apa ya Rasul? Khairul biqa masajiduha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarrul biqa aswaquha. Dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Ya, makanya nih orang yang demen duduk di masjid itu dikasih gambaran al-mu'min fil masjid as-samak fil ma'. Orang yang duduk di dalam masjid, orang mukmin itu kalau duduk di dalam masjid as-samak fil ma', bagaikan ikan di dalam air. Ya enggak? Ikan tempatnya di mana, Pak? Di air. Orang mukmin di masjid betah dia.
seneng dia, lama-lama enak, ngaji begini betah, emang tempatnya. Tapi kalau orang munafik itu dikasih gambaran bagaikan burung di dalam sangkar. Gelisah aja, kepok-kepok pengen keluar, walaupun masjidnya gede, ya nggak, walaupun masjidnya pakai AC, tetap hati dia nggak pengen lama-lama di dalam masjid. Kenapa? Bukan tempatnya. Tapi kalau orang yang beriman, orang mukmin, orang muslim sejati, dia demen duduk di masjid. Hanya balik lagi. Makanya malaikat bilang kalau orang yang selesai sholat dia lantas jalan, maka kata malaikat emang nggak punya hajat, nggak punya keinginan, gitu. Nah, waktu ba'da sholat, selesai sholat adalah waktu-waktu yang mustajab kita manfaatin. Bainal azan wal iqamah, antara azan sampai iqamah itu waktu yang mustajab. Baca doa di situ. Habis sholat yang 5 waktu, baca doa di situ. Kita manfaatin. Kan kita nggak ada tempat mustajab, adanya waktu mustajab. Mumpung lagi waktu mustajab, kita manfaatin baca doa. Insya Allah doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholawat tadi itu walaupun hati kita lalai, tetap dapat pahala. Namun kalau doa mesti pakai hati. Kalau doa mesti pakai hati. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Nggak diterima doa suatu hamba yang dimana doa tersebut dipanjatkan dengan hati yang lalai. Kadang kita baca doa bukan karena doa kita ini nggak diijabah. Ada hal-hal yang menyebabkan doa-doa kita ini nggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salah satunya? Ada seorang ulama yang bernama, saya lupa namanya. Ada seorang ulama ketika itu dia pergi ke Madinah. Selesai dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Mekah. Pas di Mekah, ini ulama tersebut beli korma untuk perbekalan dia ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Sesampainya di Masjidil Aqsa di Palestina, ini ulama tersebut dengar daripada perbincangan malaikat. Malaikat ini bilang, bincang-bincangnya antara dua malaikat, bahasa kitanya, lu tahu nggak tuh si fulan? Saya lupa nama ulamanya. Lu tahu nggak si fulan? Kenapa? Dia doanya tadi mustajab. Cuma udah jalan nih 4 bulan, doa dia nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pas lagi dia beli korma di kota Mekah, nggak sengaja tuh korma jatuh di bawah, disangka dia punya dia, dimakan Pak sama dia. Dimakan namanya, cuma 1 korma dimakan, doanya nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar dia ucapan malaikat lagi ngomongin dia, dibalik kemana? Ke Mekah. Dicari tuh penjual korma yang kemarin, pas dicari tempatnya sama, orangnya yang dagang beda, ya nggak? Yang dagang anak muda, ditanya segala macam. Saya dulu beli korma beberapa bulan yang lalu di sini, begini ciri fisiknya. Itu bapak saya kemana? Meninggal. Emang kenapa Pak? Saya dulu lagi beli korma di sini, nggak sengaja tuh korma jatuh di bawah, saya ambil. Ya nggak? Saya mau minta maaf, mau minta ridhonya sama ayah kamu. Ya, udah meninggal Pak. Ya udah sama kamu dah izinin minta maaf. Ya saya sih bisa aja, kata dia, maafin. Ya nggak? Cuma kan saudara saya banyak. Ada 11. Ada 11. Ya kalau bapak mau, ya 11 ini saudara saya datangin sono. Minta maaf. Nih ulama karena pengen doanya mustajab lagi, didatengin 11-11-nya saudaranya. Dia minta maaf, minta ridho. Udah selesai minta maaf, minta ridho, dia balik lagi ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa didengar percakapan daripada malaikat. Malaikat bilang apa? Tuh ulama itu doanya udah mustajab lagi tuh. Masya Allah, doanya udah diijabah lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh cuma makan sebutir korma. Kita kan kebanyakan nih lagi beli buah nih, makan sebuah salad nih, dia nggak buah jeruk, timbangan jalan kan main, dia nggak nyobain,
Ya nggak Pak, cobain, cuma nggak izin dulu. Boleh kita ambil tuh salak, nyobain Pak, nyobain boleh nggak? Boleh, itu halal. Tapi kalau nggak bilang main nyomot aja, jadinya bukan hak kita tuh yang kita makan. Itu cuma sebutir kurma aja, doanya, ibadahnya ditolak sama Allah. Apalagi orang yang ngambil duit banyak, ya nggak? Itu cuma sebutir kurma. Nih bagaimana ngambil duit banyak? Kelihatannya enak, tapi sesungguhnya doa dia nggak diterima oleh Allah. Waktunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan belum selesai sini, cuma takut kelamaan. Mudah-mudahan walaupun yang sedikit ini ada manfaatnya, mudah-mudahan nanti bisa disambung di lain waktu, di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita semua Allah Ta'ala jadikan hamba-hamba yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah di setiap keadaan kita, dan mudah-mudahan kita bisa selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hajat-hajat kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa gimana? Oh iya iya terus. Iya. Penjelasannya, iya. Ya kalau untuk penjelasannya ini orang yang ba'da sholat nggak baca doa itu seperti kera, jujur kalau saya belum pernah dengar gitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi hadis yang tadi saya sudah bacakan, di sini ada hadisnya bahwa Rasulullah bilang tuh tadi, malaikat bilang orang yang habis sholat langsung pulang meninggalkan masjid, nggak baca doa, nggak baca zikir, maka orang tersebut kata malaikat orang yang merugi, orang yang sia-sia. Bukan celaka ya, udah bagus dia ngerjain sholat berjamaah di masjid, udah bagus di masjid jamaah udah bagus, cuma rugi, kurang beruntung dah bahasa kita. Bagaimana biar kita menjadi orang yang beruntung? Maka habis sholat baca doa dulu. Ustaz, saya kan mesti kerja, banyak kegiatan segala macam. Ya udah baca doa ada sendiri, nggak bisa bareng-bareng, gitu kan? Ya kalau sekali dua kali sih dimaklum, ini nggak mungkin sih sibuk. Tapi kalau setiap waktu dia langsung kabur mulu, langsung nggak baca doa, namanya kan kebiasaan. Ya nggak? Kebiasaan. Nah itu orang yang sholat, ba'da sholat nggak baca doa tuh orang yang sombong. Orang yang sombong. Malaikat bilang, emang nggak punya hajat gitu? Emang nggak punya keinginan? Kan hajat kita banyak banget. Kalau mau diurutin bener nggak? Oh pengen kita banyak banget ya nggak? Pengen anak soleh, pengen anak begini, nikah segala macam, pengen cucu. Waduh, kalau disebutin banyak banget. Makanya Rasulullah ngajarin sama kita tuh doa biar kena semua. Allahumma inni as'alukal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan aku afiah, keselamatan dalam urusan dunia, urusan akhirat. Karena kalau kita nggak minta afiah, waduh, serem. Ada orang yang minta sesuatu sama Allah tanpa disertai afiah, ternyata mesti kena bala dulu. Ada tuh seorang ulama besar, seorang imam besar, dia minta begini sama Allah. Ya Allah, bagi aku waktu biar bisa menghafal Al-Quran. Bagi aku waktu biar bisa menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bagus nggak itu doa? Cuma kata ulama, aku lupa minta afiah di akhir doa itu. Allah Ta'ala kabulin, aku bisa ngapal Al-Quran, bisa ngapal hadis, cuma aku masuk penjara dulu. Ini ulama.
Kan di penjara nggak ngapa-ngapain, betul nggak? Waktu banyak nggak? Banyak. Waktu kosong nggak? Kosong. Tuh, lantaran aku nggak minta afiah, aku dikabulin doaku, hafal Al-Quran, hafal hadis, cuma masuk penjara. Tuh, makanya doa ini penting. Bahkan ada zaman sekarang ada, ini dia ceritanya minta doa sama Allah spesifik, Pak. Dijelasin, ya Allah bagi aku duit 2 miliar. Masya Allah, udah gak nanggung-nanggung ngomong bagi aku duit 2 miliar. Kalau kita kan bagi aku duit yang banyak gitu kan ya. Ini disebutin bagi aku duit 2 miliar. Ini cerita zaman sekarang. Ada suatu hari anaknya naik pesawat berdua. Di perjalanan kecelakaan tuh pesawat, meninggal dunia. Kan dapat santunan dari maskapai, betul nggak? Itu nominalnya besar, dihitung-hitung sama dia 2 miliar. Bener, dihitung-hitung 2 miliar. Ternyata dia mikir, ini saya dapat kisah bener. Dia mikir, ya Allah, kok gue dapat 2 miliar, doa gue dikabulin nih Allah, cuma anak mati 2. Coba mau nggak kita punya duit 2 miliar, anak kita mati? Kan nggak pengen. Ini kisah nyata. Maksudnya bagaimana? Ini dia, afiah ini penting. Minta afiah ini penting, ya Allah, minta segala macam banyak, tapi semuanya itu disertai afiah, ya Rabb. Tuh, afiah penting. Jadi endingnya ini di dalam doa kita paling enggak ada afiah. Makanya tuh Rasulullah bilang, orang yang baca doa minta afiah dikasih sama Allah, udah beruntung deh hidupnya. Udah selamat, afiah kan keselamatan dunia akhirat, udah rapi, udah mau apaan lagi yang kita cari, kan selamat. Ya, udah begitu. Masya Allah. Udah lanjut, ada lagi Pak? Ya, maaf kelebihannya ini. Silakan yang jawab tadi. Ya, waalaikumsalam. Itu di dalam sholat itu boleh nggak sambil nunggu imam baca Al-Fatihah gitu, mati baca zikir dan salawat boleh? Ya boleh aja kan. Salawat ini bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya haram. Kapan nih salawat ini bisa wajib? Ketika kita baca salawatnya di tahiyatul akhir, wajib. Ya enggak? Adapun di luar itu sunnah, berarti ada pengecualian. Kenapa salawat ini bisa menjadi makruh? Kalau baca salawatnya di dalam kamar mandi, ya nggak dibaca Allahumma sholli, ya nggak bagus salawatnya, cuma bacanya di kamar mandi, jadi makruh. Dan salawat ini bagus bisa jadi haram. Kapan nih salawat bisa jadi haram? Kalau kita lagi maksiat nyebut tuh baca salawat, lagi geprekin kartu tuh Allahumma sholli ala Muhammad, misal lagi main judi gitu, Allahumma sholli ala Muhammad, geprek kartu Allahumma sholli ala Muhammad, haram jadinya. Kenapa? Bukan pada tempatnya. Salawat ya nggak, maksudnya wah berkah nih biar menang aja salawat ya nggak, tapi jadi haram, jadi dosa gitu Pak, kurang lebih. Iya. Jadi kalau sesuatu itu salawatin dulu gitu. Iya boleh. Makanya kan salawat itu, kata Rasulullah, salawat itu dapat mengangkat doa kita. Orang yang baca doa nggak disertai salawat kepada aku, maka tuh doanya kata Rasulullah ngambang dah, nggak nyampe tuh. Ya nggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca salawat diakhirin, makanya doa-doa tuh diakhirin. Awal salawat, ntar di akhir salawat, jadi keangkat tuh, nyampe tuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab salawat ini. Kita pengen punya mobil, wah ini mobil bagus nih ya Rabb, baca salawat ya Allah, mudah-mudahan berkah baca salawat bisa punya mobil ini. Boleh, kan bagus. Makanya itu kan ucapan kita sebetulnya doa. Makanya kalau kita lagi kesel, hati-hati, jangan sampai keluar daripada lisan kita kata-kata yang nggak bagus sama anak kita. Itu, kan kisahnya ada, kalau Imam Sudais tuh, Imam Masjidil Haram, kenapa dia bisa jadi Imam Masjidil Haram sampai saat ini paling lama?
Dulu dia masih kecil, ibunya ini ngidangin makanan buat tamu-tamu. Imam Sudais kecil datang, dia amburin pakai pasir, segala macem. Ibunya bilang saking keselnya, saya doain kamu ntar jadi imam Masjidil Haram. Jadi, Pak. Ya, ucapan doa, makanya jangan ngucapin sembarangan. Ya, udah kita baca doa aja. Insya Allah tuh mudah-mudahan Allahumma sholli ala Muhammad di rumah kebeli. Ya nggak? Salah nggak kira-kira ngomong begitu? Enggak. Mudah-mudahan di tanah insya Allah baca sholawat mudah-mudahan bisa kebeli. Kan nggak salah. Belum dikasihnya aja sama Allah udah dapat pahala. Apalagi dikasih. Udah ibadah kita baca sholawat. Tadi udah jelasin keutamaannya. Belum dikasihnya aja itu udah mantep. Tapi kalau kita benar baca sholawat pasti kebeli tuh apa yang kita pengen. Dahsyatnya sholawat. Ntar dah di pertemuan selanjutnya dikupas lagi lebih dalam gitu. Udah sejam nih. Iya. Iya. Betul. Hah? Cara membacanya kapan gitu kalau baris kan ada sholawat itu ya. Oh iya. Iya. Jadi sholawat itu bacanya kapan aja, Pak? Banyak gitu ya. Iya, yang penting kalau ulama tuh ngasih tahu. Kan kita disuruh sama Rasulullah kan nih memperbanyak sholawat. Kemudian ulama nih ngasih tahu, nih banyaknya ini berapa sih? Gitu kan? Kan kalau kita kan pengennya 3 cukup, ya nggak? 3 udah banyak kan gitu kan? Kita nih emang orang malas sih nggak? Tapi ulama kasih tahu itu banyaknya sholawat minimal 300 kali. Setelah ada sholawat apa aja minimal 300 kali. Jangan sampai kita dalam 24 jam ini lalai banget nggak bersolawat. Masa sholawat pas lagi lempengan sholat doang? Ya nggak, kan cuma sekali-sekali ya nggak? Itu dia minimal kata ulama ngasih tahu 300 kali. Bacanya kapan? Terserah. Selagi kita bisa kita baca. Itu baca. Iya. Mohon ulasannya, Ustaz. Iya. Kalau tadi sudah jelas ya dengan setelah selesai sholat jangan langsung meninggalkan. Iya. Hubungannya dengan hadis yang akhir-akhir ini ngetren ya. Itu orang yang habis sholat itu mengulang. Iya. Nah, dia berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan dulu. Iya. Itu tolong ulasannya bagaimana gitu. Ini kita buat Ustaz, banyak banget orang yang Iya. rawatibnya di rumah. Iya. Jadi mengenai itu tadi hadis yang tadi saya sampaikan bahwa sebaiknya emang kita habis sholat jangan ninggalin masjid. Terus gimana? Rumah kita nih jadi kuburan dong. Kita sholatnya di masjid aja, ibadahnya di masjid aja. Terus di rumah kita nggak ngapa-ngapain, tetap baca juga. Bahkan Rasulullah ngajarin dalam sebuah hadis, kita disuruh di rumah kita itu memperbanyak baca Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah-rumah kalian dengan apa? Dengan baca Quran. Bukan dengan lampu. Lampu mah cuma nerangin kamar kita. Tapi yang disuruh sama Rasulullah, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Bahkan di dalam hadis lain dijelaskan, kalau rumah yang di mana rumah tersebut nggak dibacain Al-Quran, maka rumah tersebut banyak keburukannya, sedikit kebaikannya. Bahkan ahli rumah tersebut, penghuni rumah tersebut, kalau nggak dibacain Quran, nggak baca Quran di dalamnya, rizkinya picik, rizkinya susah. Lantaran apa? Lantaran kagak mau baca Quran. Jadi kalau sholat, ya udah emang kita sholat jamaah di masjid. Nanti kan yang ramehin, nerangin rumah kita kan bisa istri kita, ya nggak? Nanti kita pulang baca Quran di situ, baca zikir di situ, udah bagus, cakep, udah nggak jadi kuburan tuh, ya nggak? Itu kebanyakan tuh yang ngomong begitu, dia emang dia malas di rumah mah tetap nggak baca apa-apaan, ya nggak? Iya bisa jadi begitu kan? Iya dimanfaatin nih sama dia, ya nggak? Iya gitu. Jadi ya di masjid bagus. Justru kalau kita patokannya sama hadis tersebut, rumah kita ramen, masjid sepi dong.
Ya nggak makmur di masjid. Padahal Rasulullah yang bilang sendiri di dalam hadis, al-hasuna lil mu'minin minasyaiton salasun. Ada 3 nih benteng kita nih daripada godaan setan. Apa yang pertama? Al-masjidu hisnun. Ini masjid adalah sebuah benteng. Nggak boleh ditinggalin di benteng kita ini. Kalau kita ninggalin di masjid, ya udah nggak bakal selamat. Orang mau sholatnya di rumah aja, mau nerangin rumahnya aja, masjid dilupain, ya nggak bakal selamat. Orang satu pertama masjid, al-masjidu hisnun. Yang kedua, wa qiraatul Qur'an hisnun, wa dzikrullahi ta'ala hisnun. Masjid, Quran, zikir, ini benteng. Kalau kita pegang nih 3-tiganya, oh selamat. Selamat. Bahkan setan nggak bisa godain kita, nggak bisa. Nih kuat kita, iman kita bakal kuat kalau kita jalanin nih 3 benteng ini, masjid, Quran, zikir. Penjelasan nanti bab selanjutnya. Iya nggak? Bersambung, ya nggak? Kebanyakan 6:30 ini, ya nggak? Saya belum tidur nih, bener, belum tidur. Kemarin sore jalan, habis asar ngajar di Tanjung Barat di Masjid As-Syuhada. Ba'da maghrib di Musola Hayatul Iman di Tanjung Barat lagi. Habis isya pulang sebentaran, jalan ngisi maulid di Depok di Rangkapan Jaya di Masjid Jami'ul Ihsan. Selesai jam 11, makan segala macam 12. Acara lagi di Citayam sampai jam 3, pulang sampai rumah 3:30. Masa iya tidur, ya nggak? Ya nggak? Ustaz Sarif bilangin, Fat, mesti imam masjid jadi imam subuh di sini. Oh iya. Berarti kan datang harus tepat, ya nggak? Tadi lampu belum nyala sudah datang. Iya kata saya, ini jadi kagak nih sholat di jamaah ya? Iya, udah 4:30. Oh, jadi kagak sholat? Haji Aib nyalain lampu, nek, oh jadi juga sholat, kirain kali libur, ya nggak? Ya Allah, sampai sekarang belum tidur, bener. Ya Allah. Baik, saya cukup. Ya, ya kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi jami'i asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam, wa nas'aluka bismikal 'azimil 'azam al-kabiril akbar alladzi man da'aka bihi ajabta wa man salaka bihi aqaidah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.